Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Robiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional dengan tema Public Goods. Untuk jurnal pertama yaitu The Political Economic of Public Goods, Some Evidence from India, yang ditulis oleh Abhijit Manager and Rohini Somanathan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana barang-barang publik dialokasikan oleh negara pusat dengan menggunakan data tentang barang-barang publik dan struktur sosial dari konstituen parlemen di pedesaan yang ada di India untuk memahami alokasi barang-barang publik selama tahun 1970 sampai 1980. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Penelitian ini menunjukkan bahwa divisi sosial memang penting, namun akses barang-barang publik yang relatif langka di pedesaan India. Manfaat dari perluasan barang publik yang masih belum merata untuk kalangan yang kurang beruntung. Selain itu juga negara membuat komitmen yang eksplisit sangat penting untuk memerangi ketidakadilan barang-barang publik yang tidak merata. Komitmen yang dibuat harus berdasarkan pada kualitas barang-barang publik. Untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Economic Development of Public Goods, Dependency, Xiaobao Zhang and Sangen Fan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interdependensi di antara berbagai jenis infrastruktur publik dengan menggunakan 12 variabel infrastruktur dengan kumpulan data tingkat rumah tangga. Dari hasil penelitian ini menemukan ada faktor lain yang mempengaruhi selain 12 variabel yang digunakan lebih dominan. Kemudian ada kecocokan yang kuat di antara berbagai jenis infrastruktur. Indikator komposit yang dihasilkan dari analisis faktor memiliki korelasi yang lebih kuat dibandingkan dengan indikator perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi modal dan semua variabel kecuali variabel ketersediaan listrik. Selain itu juga ditentukan multikoliniaritas di antara variabel infrastruktur. Untuk jurnal yang ketiga yaitu The Impact of a Corporation Default on Voluntary Contribution to Public Goods. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh aturan default yang tidak mengikat pada kerjasama sukarela. Metode dalam penelitian ini menggunakan Cognitive Reflection Test atau CRT. Hasil penelitian ini menunjukkan aturan default yang tidak mengikat lazim terjadi banyak di bidang kehidupan ekonomi dan sosial sebagai tabungan dan asuransi, perdagangan online, dan keputusan kesehatan. Dalam penelitian ini telah menganalisis peran default dalam pengambilan keputusan strategis dengan mempelajari efek dari default kerjasama dalam dilema sosial dan menemukan bahwa kontribusi sukarela untuk meningkatkan baik publik secara signifikan ketika default koperasi diterapkan. Default yang tidak terpisahkan dan tidak mengikat mempengaruhi kontribusi peserta dengan penurunan refleksi kognitif, sambil meningkatkan keputusan kontribusi peserta dengan skor CRT yang hampir tidak terpengaruh. Dibandingkan dengan lingkungan dengan aturan default kontribusi yang tidak kooperatif, opsi default kooperatif meningkatkan pendapatan subjek yang independen dari tingkat kontribusi masing-masing. Ini menunjukkan bahwa default operasi dapat secara efektif digunakan sebagai kebijakan peningkatan kesejahteraan dalam the spirit penetrasi liberal. Untuk jurnal keempat yaitu berjudul The Influence of Public Goods on the Development of China Regional Economy, A Spatial Econometric Approach, yang ditulis oleh Jian Li. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh barang-barang publik terhadap pengembangan ekonomi regional Cina dari menggunakan pendekatan ekonometrika spasial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi parsial yang signifikan dalam data intervensi barang publik selama 2007 hingga 2014. Dan investasi terhadap barang-barang publik memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa ada efek tumpahan spasial yang berarti bahwa investasi barang publik daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Dilihat dari situasi saat ini, Cina kesenjangan antara orang kaya dan miskin di semua wilayah masih sangat signifikan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Dan tingkat investasi barang-barang publik di semua wilayah jauh sangat berbeda. Kemudian untuk jurnal yang kelima yaitu Impact of Public Good on Economic Growth Gaps Among Region of China from the Perspective of Public Finance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kontribusi pengeluaran masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di antara timur, pusat, dan barat Tiongkok dari 2007 hingga 2014.
dan berupaya menjelaskan perbedaan output per kapita di ketiga wilayah ini dari perspektif kesenjangan investasi barang publik yang ditentukan oleh keuangan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik, analisis, dan stationary test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat memiliki efek pada perbedaan daerah sehingga jenis pengeluaran fiskal yang tepat harus diinvestasikan berdasarkan karakteristik ekonomi daerah. Dan kota dan pedesaan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan pengeluaran fiskal untuk urusan masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan keselamatan publik untuk mempercepat pembangunan pusat. Namun ada hubungan negatif antara pengeluaran untuk sains dan teknologi dan PDB per kapita, yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk aspek ini terlalu banyak. Optimal taxation from altruistic preference in an economy with public good. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan masalah pembentukan preferensi altruistik dalam ekonomi publik, baik dengan kontribusi swasta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan simulasi numerik dengan perbandingan pada hasil penelitian pada marhuda. Hasil dari penelitian ini adalah membandingkan ekonomi keseimbangan umum di mana bangunan dan pemeliharaan fasilitas publik yang depresiasi dibiayai oleh kontribusi sukarela atau oleh agen pajak atas pendapatan mereka dari produksi swasta. Agen mulai dengan perkembangan barang dan uang swasta, sementara pemerintah mulai dengan pemberkahan barang dan uang publik. Semua barang pribadi yang diproduksi ditenderkan untuk dijual dengan imbalan uang dan mekanisme pasar jual semua. Hasil penjualan agen dikenakan pajak dan mereka secara individual mengalokasikan barang-barang pribadi mereka antara konsumsi saat ini dan investasi dalam produksi untuk periode berikutnya. Tingkat pasokan yang optimal dari kebaikan publik dan tarif pajak untuk mempertahankannya dari waktu ke waktu didefinisikan dan dihitung untuk waktu yang tak terbatas. Yang ketujuh, the macroeconomic analysis of public goods in their influence in the region of Czech Republic. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan output per kapita di ketiga wilayah ini dari perspektif kesenjangan investasi barang publik yang ditentukan oleh keuangan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik, analisis, dan stationary test. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengeluaran masyarakat memiliki efek pada perbedaan daerah sehingga jenis pengeluaran fiskal yang tepat harus diinvestasikan berdasarkan karakteristik ekonomi daerah, dan kota dan pedesaan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan pengeluaran fiskal untuk urusan masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan keselamatan publik untuk mempercepat pembangunan pusat. Namun ada hubungan negatif antara pengeluaran untuk sains dan teknologi dan PDB per kapita, yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk aspek ini terlalu banyak. Ke-8 berujung The Logic of Basic Education, Province and Public Good Preference in China's Fiscal Federalism. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak pemilihan kepemimpinan terhadap penyediaan barang publik di Tiongkok. Metode dalam penelitian ini menggunakan econometric analysis dengan random effect, fixed effect, dan two-stage last square. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di bawah sistem pengangkatan top and down, bahwa politisi rumahan lebih bersedia untuk memenuhi preferensi lokal, terutama pada penyediaan pendidikan dasar yang menunjukkan perpanjangan teori yang ditetapkan dalam rezim non-demokrasi. Penelitian ini menambah literatur tentang logika politik barang publik lokal dalam konteks otoriter. Bukti menunjukkan bahwa integrasi birokrasi secara signifikan berpengaruh negatif terkait dengan penyediaan barang publik lokal di China. Jurnal selanjutnya yaitu Neighborhood Public Goods, Province and Impact. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak penyediaan barang-barang publik lingkungan. Penelitian ini mengeksplorasi potensi dampak harga lingkungan yang terkait dengan penurunan penyediaan lingkungan yang baik dan kemudian menganalisis penentu keputusan rumah tangga untuk secara sukarela berkontribusi pada lingkungan kebaikan publik. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan nilai loan to value. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyitaan proksi untuk penurunan kontribusi kebaikan publik lingkungan menghasilkan perubahan non-perkunir di lingkungan yang mengakibatkan penurunan harga jual properti dalam jarak 250 kaki dari properti yang disita. Menemukan bahwa sementara pemilik rumah dengan rasio pinjaman terhadap nilai LTV yang lebih tinggi lebih cenderung berinvestasi lebih sedikit di lingkungan kebaikan publik. Hubungan ini tidak dijelaskan oleh peningkatan risiko default yang disinyakan oleh LTV yang lebih tinggi.
penduduk lingkungan cenderung bebas naik dalam penyediaan barang-barang umum lingkungan. Jurnal yang ke-10 yaitu Global Public Goods Perspective on Environment and Property Reduction Implication for Dutch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyarankan kerangka analitik untuk mengidentifikasi pilihan strategis dan memberikan alasan yang koheren untuk kebijakan internasional tentang pengurangan kemiskinan dan lingkungan global, untuk mengidentifikasi, menganalisis barang-barang publik yang relevan dalam konteks, untuk mengeksplorasi posisi Belanda dan kemungkinan pemilihan kebijakan yang terkait dengan mengadopsi perspektif barang publik global untuk pengurangan kemiskinan berkelanjutan dan lingkungan global. Konsep barang publik relevan pada tingkat pengambilan keputusan yang berbeda dan karenanya juga dapat diterapkan pada isu-isu pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan global. Menyediakan barang publik sangat menantang karena membutuhkan kerjasama dan tindakan kolektif yang melibatkan banyak negara dan pemangku kepentingan. Yang ke-11 yaitu Identification and Valuation of Public Goods within the Vertical of Cattle Breeding. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan membahas produksi barang-barang publik di vertikal pembiakan ternak. Vertikal pemeliharaan ternak dibagi menjadi 4 tingkat dasar: produsen, prosesor, pengecer, dan barang-barang publik konsumen, dan utama ditentukan untuk dibahas. Selain itu, menyediakan metode untuk penilaian barang publik. Metode ini diterapkan dalam estimasi harga bayangan pupuk kandang menggunakan fungsi jarak output ganda yang dipasang dengan 2 pasar dan 1 output non-pasar, dan menerapkan metode Lagrange dan lemma ganda Shepard. Harga bayangan pupuk kandang dihitung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga bayangan berbeda secara signifikan di antara kelompok petani. Ini terutama berlaku untuk klasifikasi kelompok sesuai dengan ukuran dan teknologi produksi. Secara khusus, fungsi jarak output ganda yang dipasang dengan 2 output pasar dan 1 output non-pasar pupuk kandang sebagai representasi kebaikan publik. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa harga bayangan berbeda secara signifikan di antara produsen tergantung pada beberapa faktor, misalnya ukuran dan teknologi produksi. Artinya, para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik produksi, teknologi, dan lingkaran produksi yang berbeda dalam pembahasan harga yang seharusnya dibayarkan untuk barang-barang publik pada umumnya. Jurnal yang ke-12 yaitu Tourism, Trade, Externalities, and Public Goods in a Three-Sector Growth Model. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkenalkan pariwisata eksternalitas dan barang-barang publik ke pertumbuhan terbuka kecil dengan kekayaan endogen dan pasokan barang publik. Penelitian ini mengembangkan model berdasarkan model pertumbuhan Slow-Uzawa, teori pertumbuhan neoklasik dengan eksternalitas dan ide-ide dari ekonomi pariwisata. Ekonomi terdiri dari 3 sektor: jasa, industri, dan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dinamis komparatif sehubungan dengan tingkat minat di pasar, produktivitas total sektor jasa, tarif pajak pada sektor jasa, tarif pajak konsumsi layanan, sumber daya manusia, kecenderungan untuk mengkonsumsi layanan, dan dampak layanan publik terhadap produktivitas sektor industri. Analisis dinamis komparatif memberikan beberapa wawasan penting tentang kompleksivitas ekonomi terbuka dengan kekayaan endogen, barang publik, dan eksternalitas. Sisa produksi didasarkan pada teori pertumbuhan tradisional, sementara perilaku rumah tangga dijelaskan oleh fungsi utilitas alternatif yang diusulkan oleh Zhang. Penelitian ini memperkenalkan distribusi lahan endogen antara perumahan dan pasokan layanan. Sektor industri dan jasa sangat kompetitif, tunduk pada perpajakan pemerintah. Sektor publik didukung secara finansial oleh pemerintah. Memperkenalkan pajak tidak hanya pada produsen tetapi juga pada pendapatan konsumen dari upah, tanah, dan bunga kekayaan, konsumsi barang dan jasa, dan perumahan, dan mensimulasikan gerakan perekonomian nasional dan menunjukkan adanya keseimbangan stabil yang unik. Jurnal yang ke-13 yaitu Decentralization and Government Provision of Public Goods, the Public Health Sector in Uganda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi benar-benar mengarah pada efisiensi alokasi sektor publik, khususnya kesehatan di Uganda. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memodelkan keputusan penganggaran pemerintah daerah di bawah desentralisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data District Work Plan dari keputusan penganggaran pemerintah kabupaten selama beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran kesehatan
diagregasi menjadi jenis kegiatan tertentu berdasarkan karakteristik subjektif dari publisitas masing-masing kegiatan. Hasil empiris memberikan bukti awal bahwa perencanaan distrik mengalokasikan proporsi anggaran mereka yang menurun untuk kegiatan barang publik. Mereka juga memberikan dukungan yang kuat untuk hipotesis bahwa efek tumpahan menyebabkan pengeluaran untuk barang-barang publik di suatu distrik untuk mengurangi pengeluaran barang-barang publik di kabupaten tetangga. Jurnal yang ke-14 yaitu The Political Economy of Public Good Prevention in Slum Preliminary Result from a Field Study in Urban Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan ini dan dampaknya terhadap penyediaan publik, berfokus pada perkotaan Pakistan. Penelitian ini menemukan bahwa sementara daerah kumuh memang kurang disediakan dengan barang-barang publik dengan karakteristik tertentu, baik dari daerah kumuh dan rumah tangga itu sendiri yang mengedepankan under-provision. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mereka tinggal di pusat kota lebih mungkin menerima penyediaan publik jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di pinggiran kota. Temuan ini memberikan dukungan kepada hipotesis yaitu visibilitas meningkat peluang investasi publik di daerah kumuh. Selain itu, hasilnya juga memberikan dukungan untuk hipotesis 2. Meskipun ada penambahan beberapa kontrol kepemilikan lahan rumah tangga, terus berdampak signifikan pada tingkat penyediaan barang publik. Hasil ini menggambarkan bahwa penyediaan barang publik tidak hanya tergantung pada jenis rumah tangga kumuh yang berada di hak properti yang dinikmatinya, tetapi juga pada keputusan politik yang dibuatnya. Jurnal 15 yaitu Public Goods and Optimal Tax Policy in LCDCS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti efek dari kebijakan barang umum dan optimalisasi pajak terhadap rasio penganggaran dan kesejahteraan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa model dan asumsi. Hasil penelitian ini memperoleh aturan efisiensi untuk penyediaan kebijakan publik dan tingkat optimal untuk setiap instrumen kebijakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa biaya marginal pribadi dari kebijakan publik selalu melebihkan biaya marginal sosial dalam kasus perpajakan penghasilan. Jurnal 16 yaitu E-Procurement and Contracting out of Public Goods and Service, Evidence from Slovakia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan penggunaan dan pengadaan dalam kontrak dari barang dan jasa publik berdasarkan analisis di suatu wilayah terpilih di 4 kota madya di Slovakia. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang berdasarkan pada data asli yang dikumpulkan dalam proyek penelitian LIPSI atau Learning for Innovation of Public Sector Environment. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan procurement publik di tingkat lokal menunjukkan hasil yang positif. Hal ini diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas biaya. Selain itu juga penggunaan elektronik publik adalah alat inovatif untuk mengontrak layanan publik dan juga memfasilitasi reformasi administrasi publik yang lebih modern berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Jurnal yang ke-17 yaitu Public Goods Game Experiment in Thailand, Social Capital and Other Determinant of Contribution. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan mempelajari eksperimen permainan publik di Thailand. 3 permainan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu permainan barang publik dasar, permainan barang publik dengan ketidaksetaraan pemberkahan, dan permainan barang publik yang berulang. Dalam permainan dengan ketidaksetaraan pemberkahan awal sangat mempengaruhi kontribusi. Pemain dengan pemberkahan tinggi berkontribusi lebih dari mereka yang memiliki endowment rendah. Selain itu, kami menemukan bahwa ketimpangan mengurangi kontribusi total dan juga efisiensi. Hasil ini mungkin relevan dalam menjelaskan konflik politik saat ini di Thailand. Dalam permainan yang berulang secara terbatas, kami menemukan bahwa jenis kelamin memainkan peran penting. Pria lebih kooperatif daripada wanita. Selain itu, pemain berkontribusi lebih dekat terhadap permainan. Hasil ini mendukung teori pembelajaran. Jurnal 18 yaitu The Importance of Public Sector in Sustainable Development in Poland. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan cara yang dilakukan pemerintah untuk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ekonometrik CLRM dan Vector Error Correction Model.
dan menguji hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan indikator yang mencirikan situasi sektor keuangan publik dan aktivitas sektor perbankan dalam kinerja fungsi dasarnya, yaitu pengumpulan tabungan dan pembiayaan kebutuhan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan hubungan antara sektor publik dan lembaga keuangan dengan menciptakan instrumen keuangan baru atau memodifikasi instrumen keuangan yang ada dan mendukung kebijakan publik. Selain itu juga adanya dampak sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan publik yang ditunjukkan untuk pertumbuhan PDB, dan juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan adalah kebijakan pengeluaran yang diukur dengan TGGE dan pengeluaran investasi yang diukur dengan GFCF. 19 yaitu how to improve the performance of enterprise for the production of public goods in an institutionally non-regulated surrounding the study of case of Serbia. Subjek dari penelitian ini adalah mengelola perusahaan untuk meningkatkan produksi barang-barang publik di lingkungan yang tidak diatur secara kelembagaan. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah keadaan sulit di sektor produksi barang-barang publik di Serbia, dan juga untuk mengeksplorasi beberapa model yang realistis. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan barang-barang publik, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengeksplorasi model yang tepat. Konsep yang disajikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk memproduksi barang-barang publik di lingkungan yang tidak diatur secara kelembagaan didasarkan pada pendekatan proaktif di mana faktor publik sesuai dengan delegasi dasar tanggung jawab dalam hierarki administrasi di sekitarnya harus memerlukan solusi yang memadai untuk peningkatan sistem manajemen dan pengendalian eksternal dan internal, restrukturisasi struktur organisasi internal, pengurangan angkatan kerja, penarikan dan kegiatan usaha yang dapat diatur secara komersial, dan pembuatan basis modal yang diperlukan untuk revitalisasi, modernisasi, dan pembangunan dalam rangka merasionalisasi operasi dan meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas produksi barang publik ke tingkat yang dapat diterima secara sosial dalam kondisi infrastruktur pasar yang belum berkembang dan kurangnya mekanisme yang memadai dari peraturan publik untuk substansi mereka. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu peranan sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Surakarta tahun 1987 sampai dengan tahun 2000. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Keresidenan Surakarta. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah panel data dan merupakan gabungan antara observasi lintas sektoral dan runtun waktu. Estimasi panel data akan meningkatkan derajat kebebasan, mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dan memperbaiki efisiensi estimasi. Hasil dari penelitian ini adalah selama periode yang diamati ternyata secara garis besar hasil estimasi persamaan menunjukkan bahwa ternyata selama periode penggunaan peranan sektor publik lokal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Investasi pemerintah daerah menunjukkan kontribusi positif yang signifikan secara statistik dan mengestimasi multiplier dari investasi pemerintah lokal, koefisien dari penerimaan pemerintah daerah dari pajak, dan bahkan pajak memberikan efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sementara itu, variabel konsumsi pemerintah daerah dan variabel tenaga kerja memberikan kontribusi yang positif, akan tetapi tidak signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Itulah tadi review jurnal yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.